kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Emayani, guru mata pelajaran fikih di MIS Tarbiyah Islamiyah Qaryah Mandah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED 4 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Kerinci dengan nomor induk mahasiswa 251175756 Selasa 27 Januari 2026 saya melakukan praktek uji kinerja PPG pada siswa kelas 3 semester genap tahun 2026 dengan materi puasa Ramadan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Mari yes. Allahu Akbar. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa hadir lagi untuk belajar dan dengan keadaan sehat. Sarapan tadi pagi? Ya. Jadi kita sebelum pergi belajar, pergi ke sekolah, kita harus sarapan terlebih dahulu dan mandi. Biar sampai di sekolah itu sehat. Ya. Baiklah, ada baiknya untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Siapa pimpin doanya? Ketua kelas? Kirol? Baiklah, dimulai doanya. Perhatian, siap, gerak, berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan mudahlah pengertianku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu siapa yang tak hadir, siapa yang hadir pada hari ini. Yang tidak hadir siapa? Renggi. Apa Renggi tak hadir? Sakit. Siapa lagi? Rian. Apa Rian? Izen. Terus siapa lagi? Siapa lagi yang tak hadir? Itu aja? Ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Siapa yang memimpinnya? Susan. Ya, Susan dipersilakan ke depan untuk memimpin lagu wajib nasionalnya. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Silakan duduk, Ivan. Baik, di sini. Sebelum kita memulai pelajaran fikih pada hari ini, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Salat bagi musafir. Apa pengertian salat bagi musafir? Siapa yang dapat? Saya, Bu. Oke, coba Rangga. Salat bagi musafir artinya berpergian atau perjalanan jauh. Salat pada saat dalam perjalanan.
Jadi salat bagi orang musafir itu ialah salat dalam perjalanan jauh. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah pengertian puasa Ramadan, syarat wajib, syarat sah, dan rukun puasa dengan benar. Terus hal-hal yang membatalkan puasa, terus menunjukkan perilaku sabar dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari sebagai cermin ibadah puasa. Setelah Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, silahkan kalian menonton video ini. Sampaikan tujuan pembelajaran tadi dan video yang telah kalian tonton. Apa kalian sudah paham apa yang kalian tonton? Apa yang kalian tonton tadi? Tentang apa? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Nah, tak lama lagi kita akan menyambut puasa Ramadan. Ada yang bisa menjelaskan apa itu puasa Ramadan? Ada? Yang Najwa? Irol? Tidak ada. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu adalah menahan, mencegah dari makan, minum, dan segala hal-hal yang membatalkan. Itu kita berpuasa selama berapa hari? Selama 1 bulan penuh, ada 29 hari atau sampai 30 hari. Di sini Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian ini sudah tahan puasanya? Sudah bisa? Sudah. Apakah sudah full puasanya dalam 1 bulan? Sudah. Ada yang pernah berbuka dalam puasa itu? Tidak? Sudah habis nih? Habis 1 bulan penuh? Habis. Di sini kalau kalian habis puasanya, Ibu akan menanyakan apakah kalian hafal dengan niat kita berbuka dan niat bersahur. Hafal? Hafal? Hafal. Coba kalau hafal, coba bacakan doa kita mau berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa rahmatika.
apa judulnya, kelompok 2 apa judulnya, kelompok 3 apa judulnya. Nah, kelompok 1 di sini ada berapa orang? Ada 9. Jadi kita bagi 3 di 3. Jadikan 3 kelompok. Nah, kelompok 1 siapa? Irol, Rangga, Karin. Kelompok 2 Rapid, Rama, Susan. Kelompok 3 Siti, Najwa, dan Ilham. Baiklah, untuk kelompok 1 yang berjudul tentang pengertian puasa Ramadan. Untuk kelompok 2 judulnya itu adalah membahas tentang syarat wajib dan syarat sah. Dan kelompok 3 itu membahas tentang rukun puasa. Nah, silakan kelompoknya duduknya berputar dulu, Irol. Yang depan ini berputar ke belakang untuk menunjukkan proyek. Perhatikan sebentar. Nah, ini ada kertas ada kartun kosong di sini. Nah, kalian kerjakan proyeknya sesuai apa judul kelompok kalian ya. Nah, nanti ditempelkan di depan kalau sudah selesai. Kelompok berapa nih? Kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Untuk kelompok 3. Ada yang mau tanyakan? Bu. Nah, ini gimana, Bu? Puasa Ramadan. Nah, nanti dibuat panah-panahnya, dibagi-bagikan mana letak-letaknya. Ada lagi? Rama paham? Kelompok 2. Kelompok 3 bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham? Rukun puasa, hal yang membatalkan, ya. Nanti dijelaskan ini. Iya, ini nanti ditempelkan di depan. Nanti yang itu dijelaskan ya. Ini. Ya. Bagaimana? Sudah selesai kelompoknya atau proyeknya? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 1 sudah? 2 sudah? 3 sudah? Sudah. Baiklah. Untuk kelompok 1 maju ke depan dulu dan tempelkan proyeknya di depan. Presentasikan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Silakan kelompok 1 membacakan hasil kelompoknya. Siapa yang moderator? Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian puasa Ramadan yang akan disampaikan oleh Irol. Puasa Ramadan secara bahasa etimologi. Puasa berasal dari kata saum atau syam yang berarti menahan diri. Secara istilah terminologi, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, serta segala
dari kelompok 3, izin bertanya moderator. Bagaimana jika seseorang lupa makan atau minum saat puasa? Bagi kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan disampaikan oleh Irul. Apa hukum menjalankan puasa Ramadan? Jawaban. Hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi setiap individu muslim yang telah memenuhi syarat dasar hukumnya. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Apakah sudah paham? Sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan disampaikan oleh Karim. Bagaimana jika seseorang lupa makan atau minum saat puasa? Jawaban, puasanya tetap sah dan tidak batal. Ia harus segera berhenti makan atau minum. Paham kelompok 3? Sudah. Jika sudah paham, kami akan menunjukkan hasil dari proyek kami. Dari proyek ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Bagus dari kelompok 1. Ini proyeknya tentang apa? Pengertian puasa Ramadan, Bu. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan. Dari kelompok 1 untuk duduk di tempat. Sekian ini hasil diskusi kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Tadi sudah selesai kelompok 1 untuk membacakan tugasnya. Sekarang kita maju lagi kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Dipersilakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami syarat wajib dan syarat sah puasa yang akan dibacakan oleh Rafiq. Syarat wajib: Islam, beragama Islam, balik, sudah cukup umur, berakal sehat, tidak gila atau hilang ingatan, mampu sehat secara fisik, mungkin mukmin, tidak sedang dalam perjalanan jauh. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rama. Syarat sah: kapan puasa dianggap benar. Islam, tidak murtad, mumayyiz, dapat membedakan baik dan buruk, suci dari haid dan nifas bagi wanita dalam waktu yang ditentukan oleh Islam. Dilakukan pada malam hari sebelum fajar. Lagi kelompok yang ingin bertanya dipersilakan. Apakah anak kecil yang belum balik wajib berpuasa? Kami akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Secara hukum, syarat anak kecil tidak wajib berpuasa. Namun orang tua sangat dianjurkan untuk memulai melatih mereka berpuasa. Misal, puasa setengah hari, agar ketika mencapai usia baligh, mereka sudah terbiasa. Apakah kelompok 1 sudah puas? Wah. Apakah kelompok 3 sudah puas? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, kami akan menunjukkan hasil proyek kami. Inilah hasil proyek dari kelompok 2 tentang syarat wajib berpuasa dan syarat sah berpuasa. Terus dari kelompok 2 hasil proyeknya yaitu tentang syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk untuk kelompok 2. Untuk yang kelompok 3, harap maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rukun puasa. Materi pertama akan dibacakan oleh Ilham. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah niat puasa harus diucapkan dengan lisan, lafal? Tempat niat adalah di dalam hati. Mengucapkan secara lisan namanya sauma. Hukumnya sunnah untuk membantu memantapkan hati. Namun yang menjadi penentu sah atau tidaknya adalah kemantapan niat di dalam batin. Apakah kelompok 1 sudah paham? Bagaimana hukumnya jika seseorang makan atau minum karena benar-benar lupa? Puasanya tetap sah dan tidak batal. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu adalah rezeki. Dari Allah syaratnya begitu sadar atau ingat, ia harus segera berhenti makan atau minum dan membersihkan sisa makanan di mulutnya. Baiklah, sudah paham? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Jika tidak ada, kami akan menakuni hasil proyek. Inilah hasil proyek kelompok 3 yang berjudul rukun puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Baiklah, dari proyek ini ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik, bagus. Dari kelompok 3 hasil proyeknya yaitu tentang rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk untuk kelompok 3. Setelah selesai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tadi tentang puasa Ramadan, ada yang ingin dipertanyakan? Apa sudah paham? Paham semuanya? Ada yang bertanya? Tanya tentang puasa Ramadan ini? Sudah paham? Sudah. Baiklah, kalau kalian sudah paham, ibu yang akan bertanya kepada kalian. Ibu tanya kepada Rafiq, apa pengertian puasa Ramadan? Puasa ialah menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan dari terbitnya fajar sampai ke matahari. Pintar, bagus. Jadi itu maksud dari puasa Ramadan itu kita menahan makan, minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, yaitu sampai maghrib. Sampainya maghrib, azan lah orang di surau atau bunyi apa itu namanya? Itu bunyi itu kita mulai berbuka puasa. Tadi sudah hafal kan? Niat doa berbuka puasa. Ada yang ingin dipertanyakan lagi? Tidak. Jadi pembelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan menyimpulkan sama-sama tentang puasa Ramadan. Apa tadi puasa Ramadan? Apa arti
puasa. Terus ada syarat-syarat dan rukun puasa Ramadan. Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, tugas kalian di rumah yaitu buka halaman ke bukunya, buka halaman 72. Nah, 72. Di situ sudah. Nah, di situ buat ringkasan. Nah, tugas kalian itu membuat ringkasan di rumah. Nanti minggu depan kumpulkan dengan ibu ya. Itu tugas kalian. Paham sampai situ? Paham. Baiklah, untuk materi kita yang akan datang yaitu tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya, untuk minggu depan. Paket di rumah silakan dibaca-baca tentang keutamaan bulan Ramadan. Baiklah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Silakan untuk siap-siap pulang, diberes-bereskan dulu barang-barangnya. Dan ketua kelas siapkan dan pimpin doanya. Kajian siap gerak berdoa dimulai.